Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Baik teman-teman, di sini saya ingin coba memberikan sedikit motivasi semangat dengan tema peran mahasiswa dalam menghadapi era industri 4.0 yang insya Allah tentunya berguna bagi diri saya sendiri dan teman-teman yang menonton video ini. Baik, untuk yang pertama, apa sih yang dimaksud dengan mahasiswa? Yang dimaksud dengan mahasiswa ialah mereka yang sudah tidak dikatakan lagi dengan siswa SMP ataupun siswa SMA. Tetapi mereka sudah besar. Besar dalam artinya ialah sudah besar pikiran serta hatinya dalam mengontrol ego. Sehingga apabila kedua ini sudah bisa dikontrol dengan baik, maka tunggu saja karya yang emas akan datang menghampirinya. Jadi, apa nih perbedaan antara mahasiswa zaman dulu dengan mahasiswa zaman sekarang? Mahasiswa zaman sekarang, itu sekarang sudah difasilitasi dengan teknologi-teknologi yang canggih. Salah satunya dalam media informasi. Kalau mahasiswa zaman dulu, apabila mereka ingin mengirim suatu informasi, mereka harus mencatat terlebih dahulu, lalu dikirim kantor pos. Sedangkan mahasiswa zaman sekarang, dengan satu kali klik, maka informasi tersebar di seluruh penjuru negeri. Banyak orang mengatakan bahwa zaman sekarang ini serba instan. Di sini terdapat dua hal. Apabila kita bisa mengolahnya dengan baik, maka akan berdampak positif. Begitu juga sebaliknya. Apabila kita salah menggunakan keistimewaan ini, maka akan berdampak negatif. Jadi, apa persiapan yang harus dilakukan oleh mahasiswa zaman sekarang untuk menghadapi yang namanya era industri 4.0? Ada kata-kata mutiara yang mengatakan youth today, leader tomorrow. Pemuda masa kini adalah pemimpin masa depan. Ini merupakan kata-kata yang biasa, namun mempunyai arti dan makna yang sangat luar biasa. Jangan sampai kita membalik kata-kata ini dengan pemuda masa kini adalah pecundang di masa depan. Karena kita tidak ada sama sekali melakukan persiapan. Ada beberapa tips atau poin penting yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman sekalian untuk persiapan kita untuk menghadapi yang namanya industri 4.0. Yang pertama yaitu melakukan persiapan. Yang kedua, jangan takut bermimpi. Karena dengan bermimpi, itu akan bisa menjadi penyemangat kita untuk meraih suatu hal. Karena mimpi akan datang dengan mereka yang berusaha dan mereka yang siap. Yang ketiga, hindari yang namanya insecure. Karena saya lihat zaman sekarang banyak sekali orang yang merasa insecure atau merasa dirinya itu paling buruk dibanding orang lain. Padahal, yang perlu kita ketahui bersama, Allah telah menciptakan manusia sudah sesuai dengan porsinya. Pasti di setiap sisi ada kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Jadi jangan merasa dirinya lah yang tidak sempurna. Dan jadilah yang terbaik dengan segala kemampuan dan keahlian kita sendiri. Yang keempat, jadilah yang berani, jangan takut gagal. Karena dari kegagalan ini, kita dapat belajar serta mengetahui apa sih masalah kita untuk bisa kita perbaiki di masa yang akan datang. Kita harus belajar dari kegagalan dan berusaha bagaimana kegagalan yang pernah kita lakukan itu tidak terjadi untuk kedua kalinya. Karena dengan ini, kita sudah melakukan perubahan peningkatan untuk meningkatkan kualitas diri kita sendiri. Banyak hal yang bisa kita lakukan untuk melakukan perubahan serta meningkatkan kualitas diri kita. Salah satunya, kita melakukan suatu hal yang belum pernah kita lakukan dan bertanya pada diri kita sendiri tentunya. Apakah yang kita lakukan hari ini adalah lebih baik daripada yang kemarin? Kita harus mempunyai visi. Karena orang yang mempunyai visi pasti akan memperjuangkan visinya. Karena sejarah bukan mencatat orang yang tampan. Karena sejarah bukan mencatat orang yang kaya, tetapi mereka yang menciptakan sesuatu dan hasilnya bisa berguna dan dimanfaatkan untuk orang banyak. Itulah yang disebut dengan generasi emas. Selama kita mempunyai visi yang sama untuk bangsa ini dan orang-orang sekitar kita, maka insya Allah 10 sampai dengan 15 tahun ke depan kita akan melakukan perubahan terhadap bangsa ini yang tentunya berguna bagi anak cucu kita nanti. Jangan takut gagal. Karena mereka yang realistis dan pesimis pasti akan mengatakan, ya sudahlah, atau merasa bodoh amat. Nah ini yang membuat Indonesia tidak akan maju.
Tetapi mereka yang optimis dan progresif pasti mengatakan, saya akan mencari cara bagaimanapun itu untuk mewujudkan mimpi. We will never know the real answer before we try. Kita tidak akan pernah tahu hasilnya sebelum kita mencoba. Selama optimisme masih ada di dalam dada, maka kita akan menjadi generasi yang berguna. Jangan mau menjadi anak muda yang pengecut, karena hidup hanya satu kali, jadilah anak muda yang berarti. Akan ada yang bertahan dan ada yang berubah, tapi satu yang pasti, harapan, cita, dan optimisme harus tetap diperjuangkan. Salam satu pergerakan, hidup mahasiswa, hidup generasi emas menuju Indonesia yang gemerlang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.